Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai dan semoga diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini kita sedang membuktikan cinta kita kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari setiap jengkal perjalanan hidup beliau. Kajian Sirah Nabawiyah ini dipersembahkan oleh Akademi Sirah dan Al-Fatih.tv. Ya Rasulullah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Siapa yang tidak kenal dengan kitab Riyadhus Shalihin? Ya, penulisnya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ulama abad 7 Hijriyah yang berasal dari Suriah. Kitab ini kitab yang sangat diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya tidak ada masjid di muka bumi ini yang tidak mengenal kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan berapa banyak di rumah-rumah kita, sangat banyak muslimin yang memiliki kitab yang luar biasa ini, kitab hadis, kitab Riyadhus Shalihin. Padahal kitab Riyadhus Shalihin terhitung sebagai salah satu kitab yang tipis dibandingkan karya-karya An-Nawawi yang lainnya. An-Nawawi rahimahullah ta'ala memiliki tulisan di berbagai bidang ilmu. Fikih, hadis, menjelaskan kitab-kitab hadis, mustalah hadis, bahasa, tauhid, berbicara juga tentang biografi dan seterusnya. Beliau menulis di dalam banyak ilmu. Tentu kitab Arba'in Nawawi yang tipis hanya 42 hadis juga kita tahu, tapi isinya luar biasa sehingga menjadi sangat dikenal hari ini dan bahkan menjadi standar awal biasanya bagi mereka yang ingin menghafal hadis. Ada Rawdatul Talibin, ada Al-Minhaj yang merupakan penjelasan Sahih Muslim yang terbaik. Kemudian ada kitab fikih yang sangat terkenal, Al-Majmu', Syarh Muhadzab, Tahdzibul Asma' wal Lughat, Al-Adhkar Nawawiyah dan seterusnya. Sangat banyak karyanya. Bahkan kalau dikira-kira dibandingkan usianya yang ternyata sangat singkat dibandingkan karyanya, maka dalam satu hari maka An-Nawawi menulis beberapa bab. Dalam satu buku kita tahu ada beberapa bab. Itu kalau dibagi dengan usianya, padahal tentu kita tahu tidak mungkin orang di usia baru lahir menulis buku. Perlu berilmu dulu, kemudian jadi ahli ilmu, kemudian menulis buku. Tapi kalau dibagi, mengapa? Karena usianya hanya 45 tahun. Subhanallah. Mari kita pikirkan, berapa sekarang usia kita? Dan apa yang sudah kita lakukan? Mari kita lihat bagaimana kesibukan An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang ternyata Allah panggil di usia masih cukup muda, 45 tahun. An-Nawawi berkata, "Kuntu aqra' kulla yaum 12 darsan al-masyayikh." Setiap hari saya belajar 12 pelajaran. Subhanallah, ini 12 pelajaran dalam satu hari. Satu hari 12 pelajaran. Dan dia belajar baik syarhan wa tashihan, baik penjelasannya atau untuk membenarkannya kalau ada yang salah. Ada Al-Wasit, kemudian ada kitab Al-Muhadzab, Al-Jam' baina Sahihain, ada Sahih Muslim, kitab Al-Luma' Ibnu Jinni dalam masalah nahwu, ada Islahul Mantiq Ibnu Sikit dalam masalah bahasa. Kemudian ada dalam usul fikih ada At-Tasrif. Kemudian Al-Luma' Abu Ishaq, Al-Muntakhab Fakhruddin Ar-Razi. Kitab-kitab ini luar biasa dipelajari dalam satu hari. Dia mempelajari, bahkan kemudian dia mengatakan saya mencatatnya, saya memberikan penjelasannya, kemudian saya menjelaskan apa yang sulit, menjelaskan kata-katanya, kemudian melihat secara bahasa dan seterusnya. Karenanya hanya 45 tahun. Tetapi karyanya lebih panjang dari usianya, bahkan menjadi karya yang hidup setelah dia tiada. An-Nawawi berkata,
wa barakallahu li fi waqti wa ishtighali wa a'anani alaihi. Allah memberkahi waktuku, kesibukanku, dan Allah membantuku dalam hal itu. Ini penting. Jangan sekadar sibuk, jangan sekadar usia panjang. Apa artinya kesibukan melimpah, usia panjang, kesempatan banyak, tapi tidak diberkahi, tidak ditolong Allah? Karena itulah maka mari kita berdoa dan lakukan hal yang membuat Allah ridho, agar usia kita berapapun yang Allah berikan diberkahi, agar semua kesibukan kita adalah kesibukan yang diberkahi juga dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga usia kita usia yang diberkahi Allah. Berapapun Allah yang Allah berikan, kesibukan kita kesibukan yang menghasilkan hal-hal yang terus hidup bahkan setelah kita tiada nanti. Semoga Allah memberkahi kita dan ambil keberkahannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Untuk informasi yang lebih mendalam seputar Sirah Nabawiyah, silahkan kunjungi www.akademisirah.com.